manusia berkumpul untuk beri manfaat kepada engkau dengan manfaat apapun, mereka tidak bakalan mampu beri manfaat kepada engkau sama sekali. Illa ma qad katabahu Allahu lak, kecuali apa yang telah Allah takdirkan engkau dapatkan. Walau ijtama'u, kalau mereka bersatu padu, ala an yadurruka bi syai'in, untuk memberi kemudaratan kepada engkau, lam yadurruk, mereka tidak akan bisa beri mudarat kepada engkau, illa ma qad katabahu Allahu alaik, kecuali yang telah Allah takdirkan akan menimbamu. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah terangkat dan lembaran sudah kering, artinya tidak akan ada perubahan. Ini beriman dengan masalah takdir. Bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun, semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah." Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk. Katanya sama antum, semut makhluk atau bukan? Daun makhluk atau bukan? Nyamuk, lalat, apalagi manusia. Semuanya takdirnya sudah dicatat oleh Allah, seluruh makhluk. Innallaha kataba maqadiral khalaiq. Allah mencatat takdir seluruh makhluk. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Antum harus iman dengan hal ini. Sebelum 50.000 tahun diciptakan langit dan bumi, takdir Anda sudah dicatat. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu, Allah berkata, "Uktub," tulislah wahai pena. Pena berkata, "Famadza aktub?" Apa yang harus aku tulis? Kata Allah, "Uktub maqadir kulli syai'in, uktub ma huwa kainun ila yaumis saah." Tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun menulis. Semua yang terjadi ditulis oleh pena. Kemudian jaffatis suhuf, lembaran sudah kering. Pena sudah selesai mencatat, sudah selesai. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, pencatatan takdir sudah selesai. Pena sudah diangkat, lembaran takdir sudah kering, sudah tidak akan berubah tintanya lagi. Oleh karenanya semuanya Allah catat dalam Lauhil Mahfuz. Fungsinya apa ya ikhwan? Kita beriman dengan takdir. Fungsinya Allah katakan dalam Al-Quran, kata Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah, musibah apa saja yang menimpa kalian, yang menimpa diri kalian atau terjadi di atas muka bumi ini, kecuali telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Semua musibah sebelum Allah menciptakannya, setelah Allah catat di dalam Lauhil Mahfuz. Tujuannya apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak begitu sedih tatkala ada yang luput dari kalian. Kalau kalian terkena musibah, kalian bisa menghibur diri kalian. Ini tidak bisa saya hindari. Kenapa? Sudah tercatat 50.000 tahun yang lalu, sebelum diciptakan langit dan bumi. Sehingga dia tidak terlalu sibuk menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak. Ya sudah musibah, mau apa lagi? Sebaliknya, kalau Anda mendapatkan anugerah, Anda tidak ujub. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak sombong kalau kalian mendapatkan anugerah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, agar kalian dan Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Ini maksudnya kita beriman dengan takdir. Kalau ternyata kita pintar misalnya, kalau ternyata kita punya harta yang banyak misalnya, kalau ternyata kita ganteng misalnya, ya, kalau ternyata kita cantik misalnya, jangan sombong, itu sudah ditakdirkan. Semuanya dari Allah. Ini maksud kita untuk beriman dengan takdir adalah hal ini. Kalau mendapat musibah, jangan terlalu bersedih. Kalau mendapatkan anugerah, jangan ujub. Karena semuanya sudah ditakdirkan. Itu. Oleh karenanya para ulama menjelaskan, kalau masalah takdir, seorang harus beriman dengan iman sempurna. Jangan masukkan akal di dalam masalah takdir. Karena banyak orang menggunakan akalnya, kemudian memprotes tentang takdir Allah. Mempertanyakan keadilan Allah. Kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Protes. Sampai sering ada yang bertanya, "Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal soleh?" Ini sering saya ditanya begini. Kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal soleh? Saya bilang, kalau kamu tahu bahwasanya kamu masuk neraka, ya usah, enggak usah beramal soleh. Mungkin kamu pernah naik ke langit, terus ngintip di Lauhil Mahfuz, ente lihat daftar penghuni neraka, ente buka bagian Sukoharjo, ternyata ada nama ente. Ente lihat namanya Pak Ijo, kok nama saya? Bin siapa? Nama bapak saya juga, ternyata masuk neraka. Kalau ente sudah pernah ngintip di Lauhil Mahfuz, ternyata ente terdaftar di neraka jahanam, sudah enggak usah beramal soleh. Benar, enggak usah. Karena ujung-ujungnya pasti Anda akan masuk neraka jahanam, mau beramal soleh kayak apapun. Tapi pertanyaannya, siapa yang pernah ngintip Lauhil Mahfuz?
Siapa yang pernah tahu isi Lauhil Mahfuz? Kalau Anda tidak tahu isi Lauhil Mahfuz, ngapain Anda? Ya Allah, ya Ustaz, kalau saya sudah, ngapain nanti bilang begitu? Berarti Anda berdalil dengan sesuatu yang Anda tidak ketahui. Saya bilang, Anda lapar, Anda kenyang sudah ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Saya tanya sama antum. Anda lapar dan kenyang sudah ditakdirkan oleh Allah atau tidak? Sudah ditakdirkan. Anda haus atau hilang dahaga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Kalau Anda bilang sama saya, Ustaz, kalau saya ditakdirkan lapar, buat apa saya makan, Ustaz? Ente tahu sudah ditakdirkan lapar atau tidak? Ente kan enggak tahu, udah makan aja. Atau ente bilang, Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan kenyang, saya enggak usah makan. Ya sudah, enggak usah makan. Enggak mungkin, ente pasti makan supaya kenyang. Ente pasti melakukan sebab supaya bisa kenyang. Semuanya sudah ditakdirkan, tapi Allah punya aturan namanya sunnatullah. Barang saya beramal saleh masuk surga, barang saya makan dia kenyang, barang saya ingin punya anak yang menikah, sudah ada sunnatullah yang berlaku. Karena sebagian orang akhirnya menggunakan akal dia, kemudian dia mengatakan, wah kalau begini masa Allah mentakdirkan begini, ini di luar dari kemampuan kita. Saya akan bacakan perkataan Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala dalam Syarah Arba'in Nawawiyah tentang masalah takdir, agar kita jangan terlalu menggunakan akal kita. Wa fi hadzal hadits itsbatul al-qadari kama huwa madhhabu ahli sunnah. Dalam hadis ini, itu hadis tentang masalah Ibnu Mas'ud, hadis Ibnu Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Hadis keempat dalam Arba'in Nawawiyah. Dalam hadis ini ada penetapan takdir sebagaimana yang merupakan madhab Ahlus Sunnah. Wa anna jami'al waqi'at bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi, dan semua yang terjadi di alam semesta itu sudah berada dalam takdir Allah dan ketetapan Allah. Khairiha wa syarriha, seluruhnya, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Naf'iha wa dharriha, yang bermanfaat maupun yang mudarat, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah berkata, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, dan mereka yang akan ditanya. Jadi enggak boleh orang tanya, kenapa Allah begini? Kenapa Allah ciptakan iblis? Coba kalau iblis tidak ada, kan kita masuk surga semua. Ya sudah, kenapa Allah ciptakan ente juga? Ngapain tanya? Itu bukan urusan ente. Udah, ente jalani aturan. Otak ente enggak sampai, ilmu Anda enggak sampai. Ya. Betapa banyak perkara kita mau jelaskan sama anak-anak, dia enggak paham. Banyak perkara kita mau jelaskan sama anak, dia enggak paham. Kalau ada orang tanya sama anak kecil tanya sama antum, Abi, ini gimana cara HP kok bisa kita ngomong sana yang dengar? Antum bisa jelaskan? Antum aja enggak ngerti mau jelaskan sama dia. Nah, ini ada gelombang. Gelombang itu apa, Bi? Kan bingung. Saya pernah waktu anak saya kuliah di Madinah, ada tugas dia belajar di sekolah Arab, tapi ada les bahasa Indonesia. Kemudian dia tanya, dikasih PR, dia tanya, Abi, disiplin itu artinya apa, Bi? Bingung dia. Disiplin. Tanya lagi, Bi, apa itu artinya pesiar itu apa artinya? Karena enggak tahu bahasa Indonesia dengan baik ya. Apalagi kalau tanya, Bi, bagaimana cara HP bekerja? Kok saya ngomong di sini wajah saya kok kelihatan sama Umi di sana? Antum saja belum tentu bisa menjelaskan. Ya, antum bisa menjelaskan? Belum tentu. Coba saya tanya, gimana cara kalau kita video call muka kita di sini kelihatan di sana? Gimana caranya? Ada yang bisa jelaskan? Saya pernah tanya gini, ada yang jawab, saya tahu Ustaz. Gimana? Kalau ada pulsanya bisa Ustaz. Kalau enggak ada enggak bisa. Otaknya sampai di situ mau diapain? Ya. Ada banyak perkara otak kita enggak masuk akal. Saya sering sampaikan, tentang ruh saja otak kita enggak sampai. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah. Kalau antum datangkan pakar fisika, pakar kimia, pakar biologi, 1000 pakar di alam semesta ini, suruh berbicara tentang ruh pasti ngawur semuanya. Kenapa ilmu mereka tidak sampai hakikat ruh terbuat dari unsur apa, bagaimana tempelnya dalam jasad, bagaimana keluar dari jasad, enggak ada yang tahu. Antum panggil seluruh pakar bicara tentang jin saja. Bagaimana kok bisa dari api dirubah menjadi suatu makhluk yang tercipta dari api, bisa jadi makhluk seperti ini, bisa masuk dalam tubuh manusia, bisa menguasai otak manusia, bisa berbicara dengan pita suara manusia. Bagaimana caranya? Otaknya enggak sampai. Banyak perkara otak kita tidak sampai. Terus Anda ingin berbicara tentang takdir, tentang kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, enggak sampai. Otak kita enggak sampai. Makanya Allah tutup masalah ini, kata Allah, la yus'alu amma yaf'al. Jangan Allah tidak ditanya dengan apa yang dilakukan. Wa hum yus'alun. Mereka yang ditanya. Ente beriman dengan takdir, tujuannya apa? Kalau ente terkena musibah jangan terlalu sedih, kalau ente dapat anugerah jangan sombong. Itu maksudnya. Bukan untuk ditanya kenapa begini, kenapa begini, kenapa. Otak kita enggak sampai. Kata Ibnu Daqiqil Id, ini ulama Syafi'iyah.
Wala i'tirada alaihi fi mulkihi, yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Tidak ada protesan dalam kerajaan Allah. Allah melakukan apa yang dikehendaki dalam kerajaannya. Qala al-Imam Sam'ani sabilu ma'rifati hadzal bab, kata Imam Sam'ani, cara mengetahui tentang permasalahan takdir at-taufiq minal kitab was sunnah duna mahdhil qiyas wa mujarradil uqul. Sekedar bertumbuh kepada Al-Qur'an dan sunnah, tidak boleh pakai analogi, tidak boleh pakai akal, mengakal-akali, menganalogikan. Faman adala anit taufiq minhu dhalla wa tah. Barang siapa yang mencoba memahami takdir tanpa Al-Qur'an dan sunnah, dia pasti sesat. Dia pasti tersesat. Fi majalil hayrah, dia akan kebingungan. Walam yablugh shifa'an nafsi wala yasil ila ma yatma'innu bihil qalb, dan dia tidak akan tenang, dia tidak akan bisa paham dengan baik, tidak akan bisa tenang. Jiwanya akan selalu goncang, tidak ngerti. Li'annal qadara sirrun min asrarillah, karena takdir adalah rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Duribat dunahul astaru, Allah telah meletakkan tirai yang menutup tentang takdir Allah, rahasia Allah, enggak ada yang tahu. Wa ikhtassa subhanahu bihi, dan hanya Allah yang tahu tentang rahasia tersebut. Wa hajabahu an uqulil khalq, dan Allah telah menutup rahasia takdir sehingga tidak sampai kepada akal manusia. Wa qad hajaballahu ta'ala ilmal qadari anil alam, maka Allah telah menutup ilmu takdir dari alam semesta. Fala ya'lamuhu malakun, tidak ada malaikat yang tahu tentang rahasia Allah. Wala nabiyyun mursal, tidak seorang nabi pun yang tahu tentang rahasia Allah. Malaikat Jibril pun enggak tahu. Nabi pun tidak tahu. Wakila, dan dikatakan inna sirral qadari yankashifu lahum idza dakhalul jannah. Ada yang mengatakan rahasia takdir baru bisa diketahui kalau mereka masuk surga. Tapi intinya ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beriman, semua yang terjadi alam semesta atas kehendak Allah Subhanahu. Apa yang antum lakukan, pengajian yang terjadi sekarang, saya ngomong begini, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan oleh Allah, perbuatan kita diciptakan oleh Allah, perkataan kita diciptakan oleh Allah, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak tahu apa takdir kita. Maka tidak boleh seorang bertumbuh dengan takdir, dia beramal soleh, dan tidak boleh bertumbuh dengan takdir. Ada seorang tatkala mencuri di zaman Umar, kalau tidak salah dia mencuri. Kemudian Umar tangkap dia mengatakan, "Ya Umar, bukankah saya mencuri karena takdir Allah?" Dia beralasan dengan apa? Takdir. Kata Umar, "Saya potong tanganmu juga dengan takdir Allah." Paham? Jadi semua sudah ditakdirkan, tapi kita tidak tahu takdir itu apa. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari wasiat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga bermanfaat bagi diri saya juga pada hadirin hadirat sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.